Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi pada video hari ini tuh saya dapat kabar ya kalau Xtoko tuh penarikannya macet. Penarikannya nggak dikirim ke rekening. Gitu ya. Jadi banyak saya dapat berita lah gitu ya. Nah, sebetulnya saya tuh udah 3 kali ya upload konten mengenai Xtoko. Oke. Dan itu saya katakan dari awal, ini Ponzi, membayar di awal berujung tipu-tipu. Pembodohan yang dilakukan oleh afiliator ya, oleh komplotan untuk orang awam, menguras uang orang awam untuk afiliatornya. Oke. Istilahnya ya ini aplikasi maling online, penipuan gitu. Saya udah ingatin baik-baik ya. Saya jelaskan ini Ponzi, tapi ya biasa gitu teman-teman, komennya kasar-kasar gitu ya, padahal saya ini niat baik gitu ya, nggak peduli saya gitu ya. Saya sekarang merasa bahagia aja gitu ya, entah kenapa gitu ya teman-teman. Setiap saya bongkar Ponzi ya, saya endingnya menang lagi gitu ya, di atas bulian kalian ya, netizen yang nggak bisa dibilangin ya. Senang aja gitu ya, lagi-lagi benar gitu ya. Ini ada yang bilang ya, ngawur cok, sampai sekarang cair dan balik modal malahan. Edukasimu ngawur, ngawur ware katanya. Apa sih ure ya, ngawur ure. Kan gini aja ya, saya tuh selalu mengakui loh, Ponzi itu memang membayar. Saya selalu mengakui. Tapi ingat bos, itu cuman di awal ya. Itu di awal aja. Kalau nggak ada sistem membayar, leader afiliator kalian dapat uang dari mana kalau bisa melakukan penarikan? Orang-orang yang seperti ini berkomentar, ini jelas bisa dikatakan dia seorang leader. Simpelnya gitu aja. Dia berkomentar seperti ini merusak informasi dari saya. Itu aja tujuannya, saya udah ketebak gitu. Gini aja ya. Ini kan banyak nih komen-komen ya sampai bawah, walaupun ada juga sih yang sependapat dengan saya gitu ya. Tapi banyak yang membuli. Intinya gini, saya dibully ya atas konten saya yang niat baik. Terus saya dibully, saya bukan merasa tersiksa bos. Sumpah nggak merasa tersiksa sedikit pun, tidak merasa menderita, malah makin ngakak saya. Kok ada orang mau disadarkan, tapi malah dibacotin gitu orang yang ngasih edukasi gitu. Nah ini Xtoko resmi di Kominfo katanya. Ya saya akui gitu ya. Ya saya pun ada lihat ya dari beberapa konten kreator yang mendukung Xtoko itu memberikan Stoko ini resmi di Kominfo, tapi itu bukan jaminan keamanan untuk uang kalian gitu ya. Bukan itu ya, dulu juga ada bos VTube, terus kalau nggak salah nih ya AGT, kalau nggak salah gitu, ujung-ujungnya ya diblokir. Jadi ada tercantum di Kominfo, itu belum tentu aman lah ya, karena ini udah jelas skema Ponzi ya. Yang namanya investasi gitu jelas regulator lah. Cuman saya untuk NFT ini saya masih kurang tahu ya regulatornya kemana. Kalau cryptocurrency kan Bapepti, kalau investasi kayak reksadana terus yang lain-lain itu kan OJK. Tapi kalau NFT ini masih kurang paham gitu ya. Tapi kalau untuk menebak ini Ponzi atau enggak, penipuan atau enggak, gampang gitu. Modusnya aja NFT gitu kan, karena modus-modus investasi bodong nih banyak gitu ya, nonton video ya itu nih media. Aduh ya, kemarin katanya aplikasi yang oke, saya dibacotin
Lah sekarang penarikan nggak bisa. Simpelnya gini ya, saya cuma ngasih bayangan. X Toko dan New Era Media scamnya barengan, ya, dekat-dekatan. Bisa jadi prediksi saya teman-teman, komplotan dari New Era Media dan X Toko bisa jadi satu orang, bisa jadi satu komplotan gitu ya, membuat modus investasi bodong ya. Kadang ada modusnya itu tebas skor bola gitu ya kan, pesanan fiktif, pembangkit listrik, iya investasi yang nggak masuk akal gitu, investasi mesin-mesin gitu. Saya melihat ini peluang, alhamdulillah bisa penghasilan tiap hari 111. Iya, peluang nipu mungkin kali ya. Apa sih komennya? Alhamdulillah saya sudah 170.000 sehari ya. Jangan pakai kata alhamdulillah lah. Investasi bodong itu jelas haram gitu ya di agama gitu, pasti gitu ya. Jangan bawa alhamdulillah lah kalau nipu gitu ya. Nggak ada orang maling bilang alhamdulillah gitu ya. Saya sudah daftar tapi kecil, saya juga nggak yakin. Tapi moga bisa berlangsung lama walaupun akhirnya scam. Ini orang-orang yang udah paham ini akan scam tapi ya ambil posisi awal gitu. Videonya 3 bulan yang lalu. X Toko masih aktif dan membayar. WKWWK X Toko Jos. Jadi ini ngeledekin saya ya teman-teman. Katanya video saya itu udah 3 bulan tapi penipuannya nggak ada gitu. Saya kasih tahu aja gini ya. Saya itu bukan membongkar Ponzi itu bukan cuma X Toko aja bos. Ya, kayak NL tuh hampir 5 bulanan, AGT juga, Redford mungkin sekitar hampir jalan 4 bulanan lah. Nah, X Toko masih 3 bulan, masih kecil tuh bos, ya masih kalah gitu ya sama ponzi yang lain gitu. Katanya 3 bulan yang lalu videonya ya, tapi X Toko masih aktif membayar. Kan balik lagi ke pembahasan yang tadi, ponzi itu ya saya akui membayar, tapi ingat membayar itu cuma trik. Trik apa? Trik flexing. Misalnya gini ya, ada seseorang tetangga kalian, dia main X Toko nih, terus dia beli iPhone gitu ya kan dari hasil X Toko gitu misalnya, ataupun beli mobil, terus kalian sebagai tetangga gitu kan iri gitu, ya udah mau main gitu kan ke X Toko, deposit banyak-banyak gitu biar dapat keuntungan yang banyak. Tapi ketika kalian deposit, besoknya linknya error, aplikasinya error, uang kalian kayak mana bos? Mau protes kemana? Biasanya kalau mau protes ke polisi biasanya takutnya nanti diketawain bos ya. Kalian main di sesuatu yang ilegal yang udah jelas dilarang, tapi kalian malah lapor polisi. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau ngelaporin polisi, ada juga tapi tahan malu lah gitu ya. Banyak juga tuh kasus investasi bodong ya, korbannya melapor ke polisi. Saya bank daftar pakai nomor asal nggak bisa masuk tuh, tapi sekarang lo bukan 20 apaan sih ini yang ngerti. Intinya semua bisnis offline dan online apapun pasti ada risiko. Rugi risiko untung kembali rezeki, ini udah saya bahas sih kemarin. Ya pokoknya komennya ya kasar-kasar lah. Selamat, uangku nggak jadi tak investasikan. Tapi sulit banget nyadarin suami. Padahal sudah ketipu. Vito 80 juta. Ya mau gimana lagi ya kan, kalau udah jawab ponzi itu emang susah gitu. Saya jujur ya teman-teman ya, saya pernah terjebak di ponzi, cuma waktu itu saya masih awam gitu, tapi saya nggak jadi
apa ya, pemain ponzi berikutnya saya sadar gitu ya, karena nggak enak gitu hidup sebagai penipu tuh, sumpah nggak enak. Dari dulu dunia kripto adalah permainan uang dan nggak bakal abadi, pasti akan scam pada waktunya. Itu sih kalau sekarang dibilang scam atau penipuan masih belum, karena masih tetap membayar. Membayar itu di Ponzi itu udah dikatakan scam. Awal kalian masuk aja itu kalian udah di scam loh. Scam dari segi pemikiran, ditipu, dibodoh-bodohi. Mana ada investasi kayak gitu tuh. Ya. Jadi pertama kali kalian download aplikasinya dan daftar itu udah dikatakan scam. Scam itu nggak perlu menunggu yang namanya status tidak membayar ataupun aplikasinya tidak bisa diakses lagi. Scam itu kalian baru masuk, daftar, dan menganggap ini wah, padahal ini penipuan yang mengharapkan investor baru, itu udah di scam otak kalian loh. HSB aman nggak bang? Aman, itu ada legalitas Bapepti ya. Endingnya kayak VTube hilang nggak berbekas ya, ya. Contohnya sekarang pembayaran nggak ada, ujung-ujungnya apa? Nanti akan ada berita di grup lagi maintenance lah, bank tutup lah, padahal sebenarnya mau kabur gitu. Aduh udah terlanjur beli 2 MT, gue ini gimana bang? Telat saya cari info. Ya kalau bisa ditarik ya tarik segeralah. Ada yang tawari saya ex toko karena ya legal bang. Ex toko OJK enggak ya, ex toko nggak ada di OJK. Nah ini di OJK nggak terdaftar. Kominfo legal. Kalau konsor gimana? Konsor itu jelas ponzi ya, konsor ponzi. Oke saya ketik dulu lah, balas konsor ponzi. Oke itu ya video kali ini, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.